Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan coba membahas dan juga sekaligus mempresentasikan mengenai studi kasus pada elektronika komunikasi yaitu crosstalk pada PCB transceiver 433 MHz. Dan di sini kita beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Farul Rizky Alfadilah, kemudian Dimas Naufal Zuhdi, lalu Muhammad Rifki Hamzani, dan Muhammad Zidan Zulkaromi. Kita akan membahas sedikit mengenai latar belakangnya, yaitu transceiver 433 MHz itu banyak sekali kita jumpai di aplikasi IoT, begitu juga dengan wireless dan sistem jarak menengah berdaya rendah. Namun, performa radio frekuensi itu sangat sensitif ya terhadap desain PCB. Ketika desain PCB ataupun routing jalurnya itu dilakukan tidak tepat, interferensi dan crosstalk itu mudah muncul. Nah, sehingga hal tersebut tuh menurunkan jarak komunikasi dan stabilitas sinyal. Nah, di presentasi kali ini bertujuan menganalisis penyebab utama penurunan performa radio frekuensi tersebut serta memberikan solusi supaya kinerjanya lebih optimal. Nah, sudah tentu ya rumusan masalah di presentasi kali ini kita akan mengangkat apa yang dimaksud dengan crosstalk, kemudian penyebab utama dari crosstalk di PCB transceiver 433 MHz itu apa, dan bagaimana solusi untuk mengatasi crosstalk di PCB tersebut. Oke, jadi kita langsung saja ke apa yang dimaksud dengan crosstalk. Crosstalk yaitu bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh Pak Kinatan serta penelitian Karyulu. Crosstalk adalah fenomena coupling elektromagnetik tak diinginkan antara dua jalur PCB yang berdekatan di mana sinyal pada suatu jalur menginduksi tegangan atau arus pada jalur lain melalui mutual kapasitas dan juga mutual inductance. Pada struktur mikrostrip, PCB crosstalk ini terbagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama near end crosstalk dan juga far end crosstalk. Nah, di sini kita bisa ambil juga hasil penelitian dari GOES menyatakan bahwa intensitas crosstalk dipengaruhi oleh jarak antara trace, panjang jalur paralel, rise time sinyal, integritas return path, serta properti material substrat PCB itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui gitu masalah yang akan terjadi. Nah, di sini juga kami mengutip dari berdasarkan penelitian dari Pak Kinatan serta penelitian Cairulu, kondisi routing yang tidak optimal berpotensi menimbulkan gangguan komunikasi radio frekuensi yang konsisten dengan karakteristik crosstalk dan MII internal sebagaimana dilaporkan dalam penelitian sebelumnya gitu. Modul 433 MHz ini mengalami gangguan signifikan akibat kesalahan layout PCB itu sendiri. Nah, jalur radio frekuensi ini ditetapkan terlalu dekat dengan jalur digital berkecepatan tinggi seperti SPI atau Serial Peripheral Interface atau sebuah jalur antarmuka komunikasi digital yang menghubungkan mikrokontroller dengan perangkat peripheral dan juga relay atau sakral yang dikendalikan oleh secara elektrik. Nah, di sini juga ada ground plane terputus, kejadian via shielding, impedance yang tidak terkontrol, serta noise supply daya yang memicu crosstalk dan MI internal itu sendiri. Jadi untuk dampak yang dirasakan akibatnya dari desain PCB yang tidak optimal, kerusakan IMEI internal pada sistem transceiver 433 MHz menimbulkan beberapa dampak berikut. Salah satunya meningkatkan noise floor pada receiver, penurunan SNR, dan ketidakstabilan nilai RSSI, meningkatnya paket error rate, dan menurunnya keandalan link. Lalu yang terakhir ada penurunan jangkauan komunikasi, khususnya pada sisi penerima. Oke, di sini ada 4 penyebab utama kegagalan sinyal. Yang pertama ada isu crosstalk, di mana ditemukan jalur RF dan digital berjalan paralel terlalu dekat, hanya 0,8 mm. Yang kedua adalah masalah pada grounding. Plan yang terputus memaksa return path mengambil rute memutar, bukan tepat di bawah sinyal. Nah, yang ketiga kurangnya isolasi. Tanpa via fencing, energi RF tumpah ke area digital, dan terakhir ketidaksesuaian impedansi akibat kalkulasi lebar jalur yang kurang tepat yang berujung pada refleksi sinyal. Oke, untuk solusi optimasinya sendiri, di sini kita coba membawakan dua solusi. Yang pertama dari layout PCB ya. Sudah tentu di sini kita perlu pisahkan jalur radio frekuensi sejauh mungkin ya dari jalur digital, minimalnya 3,5 mm. Kemudian ground plane-nya dibuat solid, tempat pemotongan di bawah jalur radio frekuensi. Via shielding diterapkan dengan jarak 2,5 sampai 3 mm untuk membentuk dinding pelindung elektromagnetik. Lebar jalur radio frekuensi dihitung ulang menggunakan model microstrip FR4 sehingga memperoleh impedansi mendekati 50 ohm yaitu sekitar 3 mm. Perubahan ini menjaga integritas sinyal dan menekan interferensi. Lalu di sini juga kita coba paparkan solusi pada power supply-nya ya. Untuk mengatasi noise dari relay dan juga motor, jalur supply diberi FreeBridge dengan impedansi tinggi pada frekuensi 100 MHz, kapasitor decoupling 100 nanofarad dan 10 mikrofarad diletakkan sangat dekat dengan pin VCC modul radio frekuensi. Kombinasi frekuensi ini mampu menurunkan ripple dan spike sehingga noise tidak masuk ke rangkaian radio frekuensi dan sensitivitas penerimaan dapat meningkat kembali. Jadi untuk hasilnya diharapkan dengan menerapkan perbaikan tersebut, crosstalk dapat ditekan secara signifikan, di mana impedansi jalur menjadi lebih stabil sehingga refleksi sinyal berkurang. Ground plane yang solid serta via shielding membantu mengurangi penyebaran EMI ke area digital. Secara keseluruhan, solusi ini meningkatkan SNR, memperbaiki nilai RSSI, dan memperpanjang jarak komunikasi perangkat 433 MHz.
Nah, sebagai penutup ada 3 hal kunci yang bisa kita ambil. Yang pertama, pada frekuensi 433 MHz, layout PCB bukan sekedar gambar jalur, tapi komponen aktif yang menentukan kualitas sinyal. Kemudian yang kedua, strategi perbaikan yang kita bahas, mulai dari grounding hingga shielding adalah solusi yang sangat efektif untuk mengatasi interference. Kemudian yang terakhir, untuk memastikan desain ini siap produksi, langkah yang dapat dilakukan selanjutnya adalah validasi data menggunakan pengukuran RSSI dan VSWR. Oke, jadi adalah sedikit daftar pustaka yang kita gunakan pada use case di project kali ini, dan sudah tentunya di sini sudah standar internasional. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Jika punya pertanyaan silakan acukan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.